Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 25 Desember 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Polres Musirawas mengungkap ke kasus perampokan sama pembunuhan terhadap pelajar SMP di Tugu Mulyo pas 14 November kemarin. Pelaku berhasil diamankan di Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara seumur hidup. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono yang didampingi Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Muhammad Indra Prameswara gelar press release ungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diketahui korban adalah FD yang merupakan siswa SMP di Tugu Mulyo. Kejadian ini terjadi pada 14 November 2022 sekitar jam 14.30 lalu. Pelaku berhasil diamankan pada Senin 19 Desember 2022 kemarin oleh pelaku tim Landak Satreskrim Polres Musirawas. Pelaku tersebut adalah SY alias Bendol. Pelaku ditangkap di pondok tempat pelaku bekerja di Dusun 6 Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Modus yang digunakan pelaku yakni pelaku meminta tolong korban untuk mengantarkan pelaku ke rumahnya. Dengan alasan untuk membeli minuman. Setelah itu, pelaku mengajak korban ke tempat sepi di pondok dekat sawah. Kemudian, pelaku memukul korban dengan menggunakan balok kayu hingga korban tewas. Setelah itu, pelaku membuang korban ke dalam parit. Lalu pelaku kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 339 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP lebih subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP, atau hukuman penjara seumur hidup. Pelaku dengan cara meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan pelaku dengan alasan membeli minum. Setelah itu pelaku mengajak korban ke tempat sepi di dekat sawah, di pondok di dekat sawah. Kemudian pelaku memukul korban menggunakan balok kayu. Dan juga berkat partisipasi dari masyarakat dengan adanya pengaduan melalui nomor bantuan polisi yang telah kita sosialisasikan, yang diperintahkan oleh Bapak Kapolda disosialisasikan, kita mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka. Maka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 2.30 tim Landak Satreskrim Polres Musirawas yang dipimpin oleh Ibda Eko Setiawan selaku Kanitpidum beserta seluruh tim Landak melakukan penangkapan terhadap pelaku Bendol di pondok tempat pelaku bekerja di Dusun 6 Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Lakitan, Kabupaten Musirawas. Berdasarkan hasil gelar penyidik, maka tersangka dianggap telah memenuhi bukti untuk dinaikkan perkara di dalam penyidikan dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang didahului dengan tidak pidana dengan ancaman berat seumur hidup, serta pasal 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Reza Meldalianti, Silampari TV. Sebanyak 13 adegan prarekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan digelar Polres Musirawas. Dari prarekonstruksi ini terjingok dengan jelas cak mano pelaku melancar ke aksinya untuk bunuh pelajar SMP di Tugu Mulyo. Polres Musirawas gelar prarekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan anak SMP di Tugu Mulyo. Dalam prarekonstruksi sendiri ada sebanyak 13 adegan yang diperagakan oleh tersangka dan korban pengganti. Dalam memperagakan adegan prarekonstruksi, terlihat pelaku Bendol terlihat tak merasa bersalah.
Prarekonstruksi sendiri dilaksanakan di belakang halaman Mapolres Musirawas sebagai tempat pengganti tempat kejadian perkara pembunuhan siswa SMP yang tewas dibunuh oleh Bendol. Adegan pertama, prarekonstruksi diawali dengan pelaku mendatangi korban dan teman-temannya yang sedang berkumpul dan menanyakan air minum yang kemudian dijawab oleh korban tidak ada. Selanjutnya, tersangka sempat pergi, namun tak lama kembali lagi dan meminta untuk dihantarkan membeli minuman di Desa Dwi Jaya. Akhirnya, korban menghantarkan pelaku. Kemudian, dilanjutkan adegan pelaku meminta korban berangkat membeli minum dengan memboncengkan pelaku menggunakan sepeda motor korban untuk menuju tempat kejadian perkara di mana ditemukan mayat korban. Lalu di adegan berikutnya menunjukkan pelaku berjalan di belakang korban dan tiba-tiba membekam korban dari belakang dan korban terlihat memberontak. Selanjutnya, pelaku mengambil kayu di dekat pondok di TKP dan memukul korban di bagian leher punggung korban. Sebagai bentuk perlawanan, korban menangkis pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kembali memukul punggung korban, hingga korban tersungkur dan kayu yang digunakan pelaku patah. Lalu pelaku menyeret tubuh korban mendekati irigasi di mana ditemukannya mayat korban. Dan di adegan selanjutnya rekonstruksi, pelaku kembali memukul leher korban beberapa kali. Kemudian pelaku mendorong tubuh korban di irigasi menggunakan kaki. Yang selanjutnya terlihat tubuh korban sudah berada di irigasi tempat ditemukannya mayat korban. Lalu di adegan terakhir, pelaku meninggalkan tubuh korban dan mengambil kendaraan roda 2 korban dan melarikan diri. Seusai rekonstruksi, pada Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Muhammad Indra Prameswara menyampaikan, rekonstruksi ini untuk menjelaskan situasi perkara kejadian, sehingga memudahkan proses penyidikan untuk pemenuhan alat bukti. Kita melakukan prarekonstruksi yang baru saja kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memperjelas situasi perkara dan pada saat terjadinya peristiwa sehingga memudahkan proses penyidikan dan pemenuhan alat buktinya. Kurang lebih ada 13 adegan yang kita lakukan rekonstruksi atau prarekonstruksi yang dilaksanakan di lapangan belakang Markas Komando Polres Musirawas sebagai pengganti tempat kejadian peristiwa. Reza Meldalianti, Silampari TV. Di penghujung tahun, Polres Lubuk Linggau berhasil mengagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,73 gram. Dari tangan dua wong tersangka yang merupakan bapak sama anak warga kota Lubuk Linggau. Polres Lubuk Linggau kembali ungkap kasus peredaran narkoba pada Rabu 21 Desember 2022. Tersangka kasus ini merupakan ayah dan anak yang ditangkap di dua lokasi berbeda. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyampaikan, tersangka pertama berinisial DH ditangkap saat sedang melintas di Jalan Patimura, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pada Selasa 13 Desember 2022, dengan barang bukti satu bungkus plastik klip berisikan sabu seberat 0,58 gram. Sedangkan seorang pelaku lainnya berinisial A yang merupakan anak dari DH ditangkap pada Kamis 15 Desember 2022. Saat hendak mengantarkan paket narkotika jenis sabu di Jalan Bangka, Kelurahan Lubuk Linggau Ilir, Kota Lubuk Linggau, dengan barang bukti sabu sebanyak 1,15 gram di dalam 3 bungkus plastik klip. Selain sabu, barang bukti lainnya yakni 1 lembar jaket warna hitam merek Balance Bill, 1 buah kabel listrik colokan warna putih, dan 1 buah ponsel Vivo warna biru hitam. Kini keduanya telah ditahan di sel Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Daniel, inisial D, dia mengedarkan sabu-sabu dan barang bukti yaitu 1 bungkus plastik klip berisikan kristal putih. Setelah di test kit bahwa benar barang ini adalah sabu-sabu,
terus 1 lembar jaket warna hitam merek Balance Bill yang disimpan untuk menyimpan barang buktinya. Yang kedua yaitu 1 buah kabel listrik colokan warna putih, 1 buah ponsel ini untuk alat komunikasi. Terus setelah kita kembangkan ke anaknya juga, kita berhasil menangkap anaknya juga dengan inisial A, ya, dengan barang bukti 3 klip. Regita Laura, Silampari TV. Ada tukang sayur di kota Lubuk Linggau, selain jual sayur, ada gawean lainnya, yaitu jualan narkotika jenis sabu. Akibat gawean dia ini, jadi tersangka pas operasi Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. 4 kali digerebek selalu lolos. Penjual sayur di Lubuk Linggau terjaring target operasi Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. Kini berhasil diamankan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyampaikan, tersangka berinisial JT ditangkap pada Jumat 16 Desember 2022 lalu di rumahnya yang berada di Jalan Pangoyoman, Kelurahan Tabak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,83 gram yang berupa 1 bungkus plastik klip sedang berisi 7 paket sabu. Selain sabu, barang bukti lainnya yakni 1 buah timbangan digital. 220 12 Romawi tahun 2022 dengan pasal sama seperti yang tadi, 114 ayat 1 junto 132, 112 ayat 1 junto 132 Undang-Undang RI tahun 35 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Kita mengamankan dengan barang bukti 7 paket, ya, 7 paket. Sementara itu pengakuan tersangka JT, dirinya merasa bersalah. Alasan dirinya mengedarkan sabu hanya untuk menambah penghasilan. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam kurungan maksimal 20 tahun penjara. Jualan sayur, apa kerjaan kamu? Nyambinya? Jualan sabu. Jujur Pak, baru 2 2 minggu. minggu. Iya. Regita Laura, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumengedi bersama kru yang begawi mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita gale.